saya ingin menyampaikan sedikit ya tentang masalah Palestina. Jadi masalah ini masalah kita bersama. Jangan ada sekelompok orang atau orang-orang, apalagi kaum muslimin, yang menyatakan bahwa Palestina itu adalah masalah Palestina, bukan masalah kita. Dia adalah masalah kita, masalah umat Islam internasional, ya. Karena Nabi mengatakan, "Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak punya kepedulian pada sama kaum muslimin, tidak pernah memperhatikan persoalan-persoalan mereka, tidak pernah terlibat dalam memecahkan urusan mereka, tidak pernah membantu mereka, falaysa minhum, maka sesungguhnya orang itu adalah bukan dari kaum muslimin. Jadi artinya tidak ingin disebut sebagai kaum muslimin. Jadi kepedulian, komitmen kita kepada sesama muslim menjadi sebuah keharusan karena berkaitan dengan keimanan kita. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Tarol mu'minin," kau lihat orang-orang mukmin dalam menyayangi, saling mengasihi, saling membantu antara sesamanya, kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh, ya, yang kalau yang satu anggota tubuh sakit, maka yang lain akan merasakan demamnya, panasnya, dinginnya, dan lain sebagainya. Artinya seperti satu tubuh. Jadi persoalan sekali lagi Palestina, apalagi persoalan kaum muslimin, bukan persoalan mereka saja, adalah merupakan persoalan kita semuanya. Apalagi di Palestina berkaitan dengan sebuah masjid yang sangat bersejarah, masjid itu, yang di dalam hadis dikatakan, "La tusaddur rihalu illa ila salasati masajida." Tidak boleh kita bersusah payah ya mempersiapkan perjalanan, ya memaksakan untuk melakukan perjalanan, kecuali ketika akan berkunjung pada 3 masjid. Masjid hadza, yaitu masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Jadi berkunjungnya ke Masjid Aqsa merupakan bagian dari perintah Rasulullah SAW, bagian dari ibadah, karena di situ masjidnya sangat bersejarah, masjid para nabi, sekaligus juga masjid tempat Rasulullah SAW Mi'raj, melakukan Isra dari Makkah ke Masjid Aqsa, dan dari Masjid Aqsa kemudian naik untuk melakukan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa bukan persoalan umat Islam? Masa bukan persoalan akidah, keyakinan? Disebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi karena itu ini adalah persoalan kita. Kita wajib membantu mereka, mendoakannya, memberikan donasi bantuan. Ya, ini sebuah perjuangan. Apalagi kita mengetahui bahwa Palestina, bangsa Palestina termasuk bangsa yang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi hubungannya sudah luar biasa. Hubungan rohani, hubungan spiritual, hubungan emosi, di samping hubungan agama. Apalagi ketika kita melihat bahwa laknatullah Yahudi ini masuk ke dalam masjid, tentaranya kemudian menembaki kaum muslimin yang sedang sholat, merusak masjid itu, yang sedang i'tikaf pada tanggal 25 Ramadan yang lalu, ya, merusak masjid itu bagian dari kezaliman yang luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan itu surat Al-Baqarah 114, ya, Al-Baqarah 114 itu adalah sebuah kezaliman, menjelaskan paling zalim, ya, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Ya, tidak ada yang lebih zalim, artinya paling zalim orang yang mencegah orang lain masuk ke masjid untuk berzikir, untuk sholat, untuk ibadah, wa sa'a fi kharabiha, dan dia berbuat di muka bumi, masuk ke masjid pakai sepatu segala macam, fi kharabiha, ya, dalam menghancurkan masjid itu, ya. Mereka sebenarnya tidak masuk ke masjid kecuali khaifin, dalam keadaan khawatir dan takut yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dalam video-video betapa orang-orang Israel Yahudi itu sangat penakut, wajar memang disebutkan dalam Al-Quran, ya, karena siapa yang
Yang zalim itu pasti penakut. Illa khaifin, tidak masuk kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, di dunia akan mendapatkan kehinaan, akan dikutuk oleh umat manusia yang punya akal sehat, ya punya hati nurani, bahwa perbuatannya perbuatan yang sangat biadab, perbuatan yang sangat kejam. Ya, kalau secara konstitusi bertentangan dengan konstitusi kita, dengan Muqaddamah Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Ya, dengan tujuan hidup kita, misi hidup kita. Ya, membebaskan sebuah bangsa dari belenggu penjajah. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, paling tidak kita mendoakan mereka. Ketika kita berdoa, apakah dengan kunut nazilah atau kita berdoa masing-masing atau doa bersama, ya, masukkan ke dalam hati kita. Ini persoalan kita. Ya, jangan kita biasa soal berkata jangan ngurus yang lain, cukup urus sendiri saja. Ya, banyak juga tetangga kita. Betul, ya, memang. Tetapi juga persoalan umat dimanapun persoalan kita. Sebagai bukti bahwa umat Islam itu dimanapun juga ya berada, di daerah manapun, di negara manapun, ketika menghadapi berbagai macam persoalan, itu sungguhnya persoalan kita semuanya. Innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya mukmin itu adalah saudara semuanya, satu dengan yang lainnya. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka buatlah kemaslahatan di antara mereka, kebaikan, ya, kemaslahatan kebaikan di antara mereka, di antara kita. La'allakum turhamun, agar kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.